guys, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya Yohana, mohon waktunya sebentar ya. Saya mau menjelaskan tentang ibadah kebutuhan umat Allah. But jangan lupa dong, like dan subscribe ya. Thank you. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Ibadah itu berasal dari mana sih? Oke. Ibadah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sama dengan kata abodah. Dalam bahasa Ibrani yang mengabdi, dalam konteks agama, ibadah berarti mengabdikan diri kepada Tuhan. Istilah yang digunakan dalam GPIB adalah ibadah. Meskipun aktivitas utama dalam semua agama, pemahaman bentuk dan tatanan ibadah dapat berbeda antara agama karena perbedaan isi kepercayaan. Bagi gereja, ibadah adalah pertemuan umat dengan Tuhan untuk mengingat dan merayakan perbuatan penyelamatan Allah melalui Kristus. Memperingati dalam konteks ini bukan hanya mengenang tetapi menghadirkan kembali peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus untuk dialami kembali pada masa kini. Ibadah merupakan ungkapan syukur dan jawaban atas karya penyelamatan, bukan usaha untuk mencapai keselamatan. Ibadah sebagai pertemuan dengan Tuhan terjadi atas inisiatif Tuhan dan harus berlangsung secara dialogis, melibatkan umat secara pribadi atau bersama. Ibadah umat sering terjadi pada hari Minggu di gedung gereja, mengingat dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Pusat ibadah adalah Yesus Kristus, nyatakan melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Oke, kita lanjut mengenal peribadatan dalam Kristen. Ibadah Kristen dapat didefinisikan sebagai bentuk ekspresi dalam tindakan yang dilakukan oleh individu. Pendekatan untuk mendefinisikan ibadah Kristen melibatkan metode fenomenologis, melibatkan penjelasan yang jelas tentang aktivitas yang biasanya dilakukan orang Kristen dalam beribadah. Selain itu, definisi dapat ditemukan melalui pandangan teolog Kristen atau melalui pemeriksaan kata kunci sering muncul dalam ibadah. Beribadah, baik dalam bentuk ritual maupun aktual, adalah pengabdian penyembahan kepada Tuhan yang suci, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Ibadah harus dilakukan dengan tatanan yang benar, mencakup tatanan waktu, tata ruang, dan tata pelaksanaan ibadah di GPIB. Tatanan ini dirancang untuk memastikan agar ibadah berlangsung dengan tertib dan teratur. Tatanan beribadah tidak harus dipahami sebagai usaha manusia untuk mengatur pertemuan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau sarana apapun. Ini sebenarnya merupakan upaya manusia untuk mengatur suasana, sikap, dan perilaku secara bersama saat bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Tatanan waktu dalam beribadah mencakup pertemuan umum pada waktu yang telah ditentukan. Prinsipnya, pertemuan pribadi dengan Tuhan seharusnya terjadi sepanjang hari, tetapi pertemuan umum diatur pada hari Minggu, hari Rabu, dan hari jam ibadah umumnya. Pada umumnya, sejarah gereja mencakup berbagai waktu sepanjang hari, termasuk hari-hari besar gerejawi dalam setahun yang diatur oleh kalender gereja. Oke, next, bahasa yang digunakan orang Kristen tentang ibadah. Poin pertama, Gottesdienst, pelayanan Allah dan pelayanan kita kepada Allah. Sering diterjemahkan sebagai service atau pelayanan. Yang kedua, liturgi, berasal dari bahasa Yunani yang berarti pekerjaan umat untuk kepentingan kota dan negara. Yang ketiga, cult, lebih dari sekedar ibadah, mencakup tanggung jawab terhadap kehidupan agraris, menunjukkan hubungan timbal balik. Yang keempat, proskunein, merebahkan diri untuk menyembah dan bersujud, memberikan konotasi fisik eksplisit. Yang kelima, tusia dan prospora. Tusia merujuk pada persembahan hidup, sementara prospora adalah tindakan persembahan korban. Yang keenam, treskia, pelayanan keagamaan atau ibadah. Yang ketujuh, sibein, orang-orang yang takut akan Allah yang beribadah. Yang 8, homologien, memiliki beberapa arti termasuk pengakuan dosa.
Selanjutnya, dalam berbicara tentang ibadah, penting untuk memahami istilah-istilah yang digunakan oleh komunitas Kristen. Contoh-contohnya sebagai berikut. Profesor Paul Webholm atau Metodis, ibadat dilihat secara fundamental kristologis terkait dengan sejarah penyelamatan. Yang kedua, Peter atau Lutheran menggunakan kata Gottesdienst yang berarti pelayanan Allah dan manusia secara saling bertautan. Yang ketiga, Prof. Jean Jacques Reformed, ibadah Kristen adalah rekapitulasi secara penyelamatan, sebuah bentuk epifanasi gereja. Yang keempat, Evelyn atau Katolik menyatakan bahwa ibadah adalah tanggapan ciptaan kepada yang abadi. Yang kelima, Prof. Blavatsky atau Ortodoks menjelaskan bahwa ibadah adalah jawaban manusia terhadap panggilan ilahi dari tindakan Allah. Dan selanjutnya, sebagai artikelnya penuntun ibadah boleh dibaca ya. Dan ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Allah mempersiapkan banyak berkat bagi kita. Ia berjanji Dia akan memberikan kita berkat. Berkat-berkatnya seperti yang pertama itu untuk menyertai kita. Yang kedua, untuk menaungi umatnya. Yang ketiga, untuk memberkati umatnya dengan hujan berkat. Yang keempat, untuk memberikan sukacita yang melimpah. Kelima, untuk menjawab doa orang-orang yang berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Yang keenam, untuk memenuhi umatnya kembali dengan Roh Kudus dan keberanian. Yang ketujuh, untuk mengirim aneka manifestasi Roh Kudus di antara umatnya. Yang kedelapan, untuk menuntun umatnya kepada seluruh kebenaran melalui Roh Kudus. Yang kesembilan, untuk menguduskan umatnya melalui firman dan rohnya. Yang ke-10, untuk menghibur, memberi semangat dan kekuatan kepada umatnya. Yang ke-11, untuk menginsafkan umatnya dengan dosa, kebenaran, dan penghakiman oleh Roh Kudus. Yang ke-12, untuk menyelamatkan orang berdosa yang diinsafkan akan dosa dalam kebaktian ibadah. Nah, itu sebagai Tuhan persiapkan untuk kita yang sungguh-sungguh melayani Dia, yang sungguh-sungguh setia beribadah kepadanya. Oke, yang terakhir, hanya berkumpul untuk beribadah tidak menjamin penyembahan yang benar. Dua halangan terhadap ibadah sejati. Yang satu, hati yang jauh dari Allah. Contohnya, ibadah hanya sebagai upacara dan ucapan. Bibir tanpa keterlibatan hati yang sungguh-sungguh tidak akan diterima oleh Allah. Contohnya, datang ke gereja cuma fisiknya doang, hanya sebagai formalitas saja. Yang kedua, gaya hidup penuh kompromi dan dosa. Contohnya, sebagai pelayanan nih. Dia pelayanan tapi dia menutupi dosanya. Dia di luar melakukan dosa. Nah, dia pelayanan sebagai topeng untuk menutupi dosa-dosanya. Itu contohnya. Hidup kita itu melayani Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan hati yang taat kepadanya. Biarlah kita menjadi pribadi yang baik, yang selalu jujur, yang setia, yang menerima semua perkataan Tuhan Yesus dari Alkitab. Semoga yang saya terangkan itu buah baik dan teman-teman bisa menerimanya ya. Oke, thank you. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.